Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita membahas Yeremia ratapan pasal keempat, yaitu Yeremia ratapan Yeremia, yaitu satu ratapan. Sekelompok orang di sini mengenang tentang kesulitan ini, lagu ratapan ini. Bukannya satu orang sembunyi menangis. Kadang kita di jalan, kita melihat orang di jalan marah-marah dengan emosi yang tidak terkendali. Dan juga kadang di atas bis ya, kita naik bis ya, ada orang marah-marahin orang dengan emosi yang tidak terkendali. Itu suatu emosi yang tidak terkendali. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Hokit. Ratapan Yeremia ini ada tentang sekelompok orang yang berkumpul untuk menangis, meratap. Dan di sini mereka merasa juga ada satu penghiburan. Jadi banyak negara yang di sini merasa tersakitan dan sini ada penghiburan. Walaupun juga di peristiwa di Amerika bulan 9 tanggal 11 ya. Dan juga pembunuhan yang di Nanking yang di Cina. Dan juga di sini di Hong Kong juga ada sekelompok orang juga mengenang peristiwa ini. Dan merasa mendapatkan suatu kekuatan dan penghiburan. Dan mereka juga terus bisa berjalan. Jadi kita bisa juga menyebut ratapan Yeremia ini satu ratapan. Walaupun di sini banyak perkataan yang berbeda. Jadi di sini yang bersedih, di sini mereka berbicara, dan di sini juga ada rakyat yang juga ikut berbicara. Di pasal keempat kita membahas bagaimana rakyat berkumpul bersama mereka berbicara. Nah, di sini juga pasal keempat ada satu tempat kita tidak tahu siapa yang berbicara, dan di sini sampai di ayat ke-6, kedurjanaan putri bangsaku melebihi dosa Sodom. Jadi di sini ada orang berdiri di atas mimbar dan mewakili rakyat untuk berbicara dan mengakui dosa. Dan di sini memberitakan bagaimana Yerusalem menderita dan bagaimana dia menderita dalam kesusahan. Dan di sini ayat 7 sampai 20. Dan di sini kita melihat dia berbicara itu saya. Jadi di sini ada kata-kata saya, dan di sini ada sekelompok orang. Dan ini sekelompok orang ini mereka ada pengharapan, dan dengan matanya dengan buta, dan di sini ada pengharapan. Di sini tidak suatu negara yang tidak bisa menolong orang. Yaitu di sini kita melihat sekelompok orang ini dengan pandangan yang salah dan datang di bawah Tuhan. Dia datang di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan saya sengsara. Maka sampai ayat ke-17 sampai 20 kita bersama-sama kita membacanya. Dan itu yang kita perhatikan itu kami itu perasaannya ini. Dan terakhir yang 2 ayat itu akhir dari orang itu, yaitu mereka menghibur mereka yang datang mengikuti perayaan ini di ayat 22.
telah hapus kesalahanmu putri Sion, tak akan lagi Tuhan membawa engkau ke dalam pembuangan. Jadi ada satu orang datang untuk menghibur orang yang datang dalam kesusahan ini, dan di sini dikatakan menghiburnya, engkau tidak akan membawa engkau ke dalam pembuangan lagi. Jika di saat menulis firman ini menghibur dan membicarakan bahwa pembuangan kamu itu sudah berlalu dan sekarang kamu sudah kembali ke Yerusalem. Jadi kerajaan ini dalam satu yang menangis, kerajaan ini bukan hanya di Yerusalem, tapi kemungkinan ada juga di dalam kota-kota yang lain. Yaitu waktu saya di Boston, saya juga melihat satu tembok yang terbuat dari kaca. Dari situ jalan besar, itu jalan satu jembatan penyeberangan ya. Jadi ada orang berkata itu tempat untuk menaun yang aman, itu suatu tempat untuk orang berkumpul ya. Dan situ di sana ditulis banyak nama orang Yahudi yang menulis ya. Jadi saya setiap tahun pas hari itu banyak orang Yahudi datang untuk mengenang perayaan hari itu. Jika kalian pernah pergi ke tempat Israel, suatu museum untuk memperingati, museum yang memperingati, di situ suatu tempat yang sangat gelap. Di atas hanya ada sedikit lampu ya yang remang-remang ya, supaya kamu tidak salah berjalan dan jatuh. Yaitu terowongan yang memilukan. Kamu akan mendengar banyak suara, yaitu suatu suara yang membicarakan atau membacakan suatu nama, yaitu ya, waktu itu orang Yahuda mengenal orang Yahuda di saat itu yang dibunuh. Melalui setiap nama mereka membaca keluar, maka kita berjalan di dalam terowongan ini. Itu membuat kita satu rasa yang sangat istimewa. Setiap orang kita adalah sangat berharga, dan setiap orang juga di dalam keluarga itu mereka dikenang, dan tapi di situ mereka dibunuh. Tapi mereka dikenang. Ada kekuatan untuk mengenang mereka. Maka suku ini ada kekuatan. Maka kadang kita suka mendengar satu kata, kami tidak akan melupakan masa lalu, tidak akan dilupakan. Maka supaya mereka mempunyai kekuatan untuk menghadapi masa depan, maka kita memasuki tatapan pasal keempat. Jangan merupakan semua sejarah dari kesedihan, yaitu satu nama, yaitu kadang situ di saat pembantai itu dicatat nama-namanya. Di saat kota Yerusalem dimusnahkan, di situ mereka tuh mengenangnya. Ayat 1 sampai ayat 6. Itu membicarakan anak-anak tuh tidur di dalam tempat pembuangan sampah ya. Di dalam peperangan ini yang paling menderita adalah anak-anak.
Jadi pribadi ini yang menulis ratapan ini membicarakan yang tidak bisa, yang paling menderita ada anak-anak. Mereka tuh dikorbankan dan mereka kelaparan di jalan-jalan. Dan saya kadang bertanya suatu pertanyaan. Dan kemarin kita sudah keluar dari terowongan yang gelap ini. Dan katakan Tuhan kebenaran-Mu ada setiap hari adalah benar. Pasal 3 ayat 22. Itu pribadi sana coba berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Jadi dikatakan orang ini benar di dalam keadaan ini. Dan dia sendiri juga mengalami kehidupan yang dalam kegelapan. Di pasal ketiga ayat 23, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Setiap pagi ada besar ini pengharapan. Ada baru yang kemungkinan baru. Tapi setiap pagi ini dengan begini datang. Jadi mengalami malam yang sangat panjang ini baru datang pagi. Apalagi di dalam kesusahan ini, kemalaman ini yang melalui malam ini sangat sulit ya. Apalagi di malam hari banyak terdengar suara menangis dari suatu saat yang sangat menderita. Yaitu kita menyebutnya tuh kehidupan di malam hari yang menyedihkan. Sesudah melewati malam yang memilukan itu dan di pagi hari, dan sekarang di pagi hari sudah datang. Apakah ratapan Yeremia itu bisa menyelesaikan dan bisa berhenti di dalam keadaan yang memilukan ini? Memilukan dan kesakitan bukan begini. Dari di satu saat kamu merasa kamu bisa melewatinya dan juga masih terus. Dan memilukan dan kesedihan akan datang lagi. Jadi kesakitan sepertinya menggigit kamu dan menangkap kamu dan menarik kamu. Jadi kita membahas ratapan Yeremia itu yang pasal ketiga ada satu yang paling tinggi. Jadi di pasal ketiga itu ada 66 ayat. Yaitu ratapan yang sangat panjang dan juga bisa melewatinya. Maka di ratapan ini tidak pernah berhenti. Saya membahasnya begini supaya kita memahami kenapa ada ratapan pasal 4. Jadi saya ingin membaca satu keseimbangan atau dua kata, yaitu lagu dari Ibrani, yaitu sama seimbang. Jadi kita tahu kita sekarang lagi membaca ratapan lagu pujian. Jadi ratapan Yeremia itu ada 3 pasal dan juga dibagi tema yang kecil. Nah seperti kita merasakan itu satu air yang jatuh ya, tik-tik seperti air hujan jatuh tik-tik-tik ya. Jadi kesedihan ini seperti di dalam ya seperti darah keluar ya. Jadi tidak bisa untuk menekan air darah itu keluar. Itu sangat menderita ya, tik-tik-tik, yaitu seperti bunyi air hujannya.
ada orang membacanya itu rasa sedih itu dengan pelan keluar. Yaitu kita melihat ke pasal keempat ada satu perubahan. Dia tidak lagi dibagi dengan tema yang kecil 3 dan dibagi menjadi 2 tema. Itu kesakitan itu dan diperlihatkan. Jadi orang Yahuda tahu kalau kamu masuk di dalam kesedihan dan kamu tidak bisa dihibur dan kamu akan dengan suara nyaring menangis dan kamu akan tidak bisa terkendali emosi kamu. Jadi di sini memperlihatkan yaitu perasaan hatinya yang paling dalam dan di sini ditulis dengan kata-kata dan di sini juga membaca satu Amsal dan ini juga mengikuti tulisan kata yang juga jangan tidak terkendali. Kita lagi memberitakan kesedihan jadi tidak usah dengan emosi yang tidak terkendali. Jadi kita tahu dengan 22 abjad kata-kata untuk memperlihatkan tentang kesedihannya supaya kesedihannya itu keluar dan tapi tidak usah tidak terkendali. Jadi bagaimana kamu bisa tahu kalau kamu masuk di dalam ketendarian ini? Satu ada tempat, satu Tweski. Jadi ada satu kata-kata ini, 2 kosakata ini yang terbalik. Jadi perumpama itu abjad ABCD ini dan mereka tuh terbalik ya, tapi satu yang jadi tidak dengan berurutan ini dibaca. Jadi kita di sini kita melihat bagaimana ratapan Yeremia ini tidak membuat kita ini melakukan begini. Mana kita di sini melihat 21 dan 22 ini kosakatanya terbalik. Maka kita mesti bangun ya seperti juga ratapan pasal keempat ini. Jadi bukan lagi seperti air hujan jatuh ya tik 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 tik. Jadi hanya tik tik. Apakah sepertinya akan lebih baik? Dan juga besok di pasal hari Selasa di pasal kelima ya tidak lagi dikendalikan dengan kata-kata ya, yaitu ada 22 pasal ada 22 ayat. Dan di sini ada suatu emosi yang perlahan-perlahan itu diperbaiki. Di sini juga disiram di banyak dan kita kembali lagi di ayat ke-6 dan sini membicarakan bagaimana anak-anak tersakiti. Ayat pertama pasal 4 ayat 1, sungguh pudar emas murni itu berubah. Ada 2 hal yang mesti dibicarakan. Yaitu dibicarakan emas murni itu yang dibicarakan anak Israel, yaitu memberi itu satu perumpamaan yang akan dibawakan ini. Yang di sini dikatakan ini pengharapan kita. Ini ada masa depan kita. Ini yang sangat berharga. Tapi seluruhnya sudah pudar warnanya. Yaitu perumpamaan seperti batu bayi suci jatuh di jalan. Dan di ayat kedua yaitu yang sangat seimbang, setimbang. Anak-anak Sion yang berharga yang setimbang dengan emas tua itu sungguh mereka dianggap sebagai berangga tanah. Yaitu satu berangga tanah ini yaitu bahasa Ibrani yaitu Aika.
yaitu artinya ayah, yaitu suatu perumpamaan yang sangat memilukan. Kenapa emas semua warnanya pudar dan emas tua pun juga hilang warnanya, yaitu kita perhatikan Yeremia, ratapan Yeremia pasal 1 ayat 1 ini juga diperlihatkan dengan Aika, yaitu sangat memilukan dan sangat disayangkan. Dan di ayat kedua ini memperlihatkan gambar ini. Anak-anak Sion yang berharga yang setimbang dengan emas tua. Sungguh mereka dianggap berangga-berangga tanah buatan tangan tukang periuk. Ya, ini periuk ini sudah, berangga ini sudah dihancurkan. Jadi mereka ini dengan sungguh ya sangat disayangkan. Jadi bangsa ini tidak ada masa depan lagi. Sebenarnya anak-anak ini bagaimana? Sebenarnya mereka di dalam naungan ibunya, di dalam perlindungan. Tetapi sekarang, dari sekarang ibunya menjadi ibu yang sangat kejam. Di saat mereka di dalam berenggu dan air dan makanan itu putus, dan banyak orang mulai memakan anaknya sendiri. Jadi bisa kehilangan rasa manusianya. Dan sering menukar anak orang. Saya waktu masa kecil saya sering mendengar ibu saya berkata di saat Jepang datang untuk menyerang menjajah Hong Kong ya, di jalan-jalan, di dalam lorong jalan, dan juga melihat banyak mayat, dagingnya dipotong orang, dan mama saya berkata itu dagingnya dipotong untuk dimakan. Waktu saya masih kecil saya banyak mendengar. Dan sampai suatu hari saya gak tahu umur berapa, saya berkata pada ibu saya jangan lagi membicarakan cerita ini. Dan saya melihat penderitaan ini tidak mungkin bisa dilupakan, selalu ada di ujung bibir ya. Jadi mengalami masa ini itu mereka selalu ingat ya, tidak bisa untuk merupakannya. Kemarin kita membicarakan Tuhan yang sangat nyata. Jadi pengharapan kita di dalam bangsa ini tidak mungkin dilupakan. Hari ini kita melihat ayat pasal keempat ya, dan kesakitan ini kembali lagi, yaitu di dalam kesakitannya ini, yaitu kesakitan ini. Jika ada satu bola ya yang bisa berbalik ya, jadi bisa kembali kepada otoritas kita dan juga bisa lagi berbalik kepada nenek moyang kita. Jadi semua bola-bola yang ada yang bisa berbalik ini, yaitu suatu keadaan. Jadi tidak bisa suatu keadaan yang bisa diloncat dan berat. Jadi kemarin kita melihat pengharapan ada besar, maka kita hari ini kita kembali lagi bagaimana Yerusalem itu dalam kesakitan, itu suatu hal yang pembaruan ini. Dari sini di ayat 4 tuh bagi tidak ada makanan, lidah bayi mereka pada rangit-rangit karena haus. Dan kanak-kanak meminta roti, tetapi tidak tak seorang pun yang memberi. Anak-anak memang senang meminta makanan pada orang. Saya melihat anak-anak yang di Amerika sangat istimewa. Kalau dia kamu makan roti ya, dia minta bolehkah kamu memberi saya roti.
Tapi sebenarnya ini belum berakhir. Dan dia akan terus bertanya. Dia karena Hesam boleh beri saya sedikit. Dan dia tidaklah dengan malu-malu untuk bertanya. Inilah anak-anak. Bolehkah saya boleh lagi sedikit lagi? Tapi ini semua pun tidak ada lagi. Jadi anak-anak ini bagaimana? Ayat kelima. Yang biasa jadi mereka di dalam mati di bulu-bulu jalan ya, seperti jalannya lembek. Jadi mereka benar di dalam timbunan, yaitu di samping mayat yang mulai membusuk, berbau. Kenapa di Sion bisa dalam keadaan begini? Ayat ke-6. Dan pribadi ini menjelaskan kedurjanaan putri bangsaku melebihi dosa Sodom. Yang sekejap mata dibongkar bangkit tanpa ada tangan yang memukulnya. Ya, sekejap mata Sodom sudah tidak ada. Dari langit turun api belalang. Jadi kita sini merenungkan bagaimana cara memusnahkan ini sangatlah panjang. Yaitu Zakaria pasal 8 18-19 ya. 8. Yaitu di dalam pembuangan mereka setahun dapat 4 kali itu puasa, itu bulan 8, 11 dan bulan 5 dan bulan 7. Dan di sini mereka mengenal hari kesulitan itu cuma 1 hari. Yaitu pertama kali mereka dibawa dalam pembuangan, mereka dengan 4 waktunya mereka melakukan doa puasa ya. Di bulan 10 di pertama kali itu Yerusalem dikepung selama 1 tahun, maka mereka tidak ada air dan makanan. Dan saya 1 tahun setengah di bulan April mereka juga masuk. Jadi ayat 10 sampai ayat pas bulan 10 sampai bulan ke-4 mereka itu di dalam menangis penderitaan. Maka di bulan Mei mereka itu ada hari dalam kesulitan. Di dalam pembuangan yaitu di satu orang Yahudi di Zakaria di Babylon ya, dijadi pemimpin, yaitu di bulan Juli dia dibunuh. Jadi permulaan 70 tahun. Setiap tahun di bulan April dan Mei dan bulan Juli mereka melakukan satu peringatan yang memilukan, yaitu di dalam kitab Zakaria mereka tuh sudah menjaga selama 70 tahun dan berkata pada Tuhan, Tuhan kapan mereka membangkitkan kembali bangsa Israel. Jadi setiap tahun bulan Mei dan bulan Juli untuk mengenang peringatan ini, apakah kalian benar-benar terhadap saya? Dan saya juga melihat ada orang dengan tangannya meninju orang. Seperti di dalam pembuangan mereka tuh tidak benar-benar di dalam pertobatan. Jadi Tuhan bertanya kembali pada mereka dengan rasa menangis bersedih ini, tidak apalah gunanya. Jadi melalui firman ini kita
tahu kalau mereka setahun tuh menjaga 4 hari itu perayaan untuk menjaga. Jadi ayat ke-7 sampai 9. Dan anak-anak pun sudah tidak ada. Yaitu tentang bagaimana tentang keadaannya Sion. Jadi membicarakan tubuh warna kulit mereka tuh lebih hitam daripada jeraga ya. Dan kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya, mengeris seperti kayu. Jadi saya itu dulu waktu melihat foto Cina dan Hong Kong, kenapa orang tuh banyak benar-benar kurus ya waktu zaman dahulu. Dan juga kenapa sangat hitam kulitnya. Orang Cina kulit warnanya hitam. Yaitu mereka di dalam kemiskinan, tidak cukup makanan. Dan sekarang setiap orang juga dengan kulitnya bersih dan juga licinnya memakai skincare pelembabnya. Waktu itu di dalam jalan itu tidak ada seorang pun mengenal mereka. Jadi wajah mereka tuh lebih hitam daripada jeraga. Lebih bahaya mereka yang gugur karena pedang daripada mereka tewas karena lapar. Sama memilukan. Ayat 18 sampai 22 itu tentang perempuan Israel itu mereka sendiri memasak anaknya sendiri. Jadi kenapa bisa begini? Pengharapan pun tidak ada lagi pengharapan, dan anak-anak pun juga tidak bisa hidup. Ayat 11, Tuhan melepaskan segenap amarahnya, mencurahkan murkanya yang menyala-nyala dan menyalakan api di Sion yang memakan dasarnya. Di dalam latapan Yeremia ini yang selalu ada kata-kata yang diucapkan itu amarahnya Tuhan. Ada orang datang ke gereja yaitu satu pandangan yang salah. Ya Tuhan itu sepertinya adalah yang membeli Santa Claus ya, Santa Claus yang selalu membeli hadiah, orang yang sangat baik dan sepertinya tidak bisa marah. Jadi seperti tidak ada emosi, seperti kakek-kakek tua. Apapun yang baik diberikan pada kita. Ini pandangan kita terhadap Tuhan. Tuhan ada Tuhan yang bisa murka. Tuhan menciptakan manusia juga memberikan satu emosi yang bisa murka. Jadi di saat Tuhan murka dan tidaklah sama dengan anak-anak yang marah kepada bapaknya. Dan Tuhan tidaklah selalu murka, marah ya. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Jadi bangsa Israel di hadapan Tuhan dan merasakan Tuhan ada Tuhan yang tidak bisa, tidak yang murka. Jadi pengalaman mereka itu sebenarnya Nabi sudah menjelaskan, berdemuat, tapi mereka tidak mendengarnya. Dan jadi mereka dengan menjalani-jalannya dan seperti Tuhan tidak melihatnya, dan seperti Tuhan tidak ada rasa, dan seperti Tuhan itu tidak ada reaksinya, tidak ada. Dan sepertinya kita melakukan apa Tuhan juga merasa boleh. Ya, asal kamu bisa melakukannya. Jadi kamu memberikan persembahan cukup.
Jadi mengaku dosa asal-asalan gitu ya, mengaku dosa cukup lah. Jadi sesudah mengaku dosa kamu melakukan lagi juga apa. Seperti Tuhan itu tidak ada rasa, dan sepertinya Tuhan tidak eh, ada, dan di saat Tuhan berbicara kepada kita sepertinya kita tidak benar-benar mendengar. Tapi sesungguhnya Tuhan adalah Tuhan, dan Tuhan bisa murka. Di saat murkanya itu tidak bisa dipadamkan. Ayat 12 sampai 16. Yaitu misalkan tuh pintu Yerusalem tuh dimusnahkan. Di sini tempat ini tidak ada orang yang percaya. Yaitu kota yang besar dan kokoh ini bagaimana mungkin bisa akan dihancurkan. Ayat 13 itu dijelaskan. Karena kota ini telah mencurahkan banyak darah orang yang tidak bersalah. Karena dosa dan nabi dan iman. Sebab iman atau membuat apa tuh menebus dosa manusia, tapi di saat iman berbuat dosa, sebenarnya nabi ingin menunjukkan kesalahan orang untuk membantu orang supaya memahami kehendaknya hatinya Tuhan. Tapi mereka tidak, mereka ingin memberikan berita yang baik dan tepuk punggungmu, dan itu sudah tidak ada lagi. Dan mereka di sini berjalan ke jalan kemusnahan, dan tidak ada seorang pun waspada dan tahu kalau mereka sudah membuat Tuhan murka. Di saat tembok ini diserang, dan ayat 14, mereka terhuyung-huyung seperti orang buta di jalan-jalan cemar oleh darah, dan mata mereka tuh tidak bisa melihat, buta, dan itu mata mereka buta, dan orang buta menuntun orang buta. Karena jubah mereka sudah tercemar, tapi mereka masih memakai jubah imannya. Jadi orang tidak berani menjabah jubahnya, karena jubahnya tuh sudah tercemar. Jadi mereka berkata singkir-singkir najis, dan seperti orang tuh mendapat satu penyakit kusta. Di saat mereka di dalam pembuangan, di sini membicarakan itu nabi dan imam. Jadi mereka tidak boleh tinggal lagi sini. Mereka itu satu bangsa yang diusir karena mereka tuh sudah tercemar. Jadi Tuhan murka, jadi mereka membuat mereka cecah belai. Jadi mereka tidak lagi melihat para imam dan tidak menghormati para imam dan orang tua. Dan juga ayat 17 sampai 22. Jadi kita tidak membahas, mari kita bersama-sama kita membahas. Nabi dan imam itu sudah tidak baik ya. Wanita Israel memakan anaknya sendiri, dan juga semua ini juga di mereka tuh kurus keringnya. Jadi sebenarnya kanak-kanak mereka yang baik itu mereka seperti tanah yang tidak baik di jalan-jalannya. Mari kita bersama-sama kita membaca ayat 17 sampai 22. Selalu mata kami merindukan pertolongan, tetapi sia-sia. Dari menara penjagaan kami menanti-nantikan suatu bangsa yang tidak dapat menolong. Itu membicarakan satu Mesir ya. Ayat 18, mereka mengintai langkah-langkah kami sehingga kami tak dapat berjalan di lapangan-lapangan kami. Hidup kami mendekat, hari-hari kami sudah genap.
Ya, akhir hidup kami sudah tiba. Ayat 19, bekerja mengejar kami lebih cepat daripada burung jawari di angkasa. Mereka memburu kami di atas gunung-gunung, menghadang kami di padang gurun. Ayat 20, orang yang diurapi Tuhan, napas hidup kami tertangkap dalam lubang mereka. Dia yang kami sangka ada naungannya, kami ada hidup dari antara bangsa-bangsa. Ya, ini yang di sini membicarakan terakhir itu tentang Raja Israel. Mereka sebenarnya ada pengharapan di dalam dirinya, ada naungan dari atas. Tetapi dia sendiri pun juga ditangkap. Jadi pengharapannya pun sudah tidak ada. Jadi raja kita pun sudah tidak ada lagi. Yaitu yang akhir ayat 21 dan 22. Dan yang ini Tuhan rumahnya mulai lagi sekali berkata, dia terutama kepada Edom. Bergembiralah dan bersukacitalah hai putri Edom, engkau yang mendiami tanah Uz. Juga kepadamu piara akan sampai, engkau akan jadi mabuk lalu menerajangi dirimu. Ayat 22, telah hapus kesalahanmu putri Sion, tak akan lagi Tuhan membawa engkau ke dalam pembuangan. Tetapi kesalahanmu putri Edom, yaitu tetapi kesalahan putri Edom akan dibalasnya dan dosa-dosamu akan disingkapkannya. Jadi dua ayat ini tentang bangsa Edom. Jadi saya melihat itu di Israel di dalam keadaan saat ini. Yaitu saat ini, di saat orang bangsa Israel dalam kesusahan, orang Edom mereka tuh bertepuk tangan melihat mereka sengsara ya. Tapi sini tuh yang itu berkata, ini pasti akan kembali kepadamu. Dari sini kita melihat tuh ratapan Yeremia ini, kita melihat satu ratapan yang sangat memilukan. Kenapa mereka tuh sedih? Karena terhadap dosa bangsa Israel mereka menangis. Nah, siapa di sini yang berduka? Yaitu bangsa Israel yang berduka. Yang menulis ratapan ini juga menangis dan juga berduka kepada bangsa Israel. Tapi ada orang yang bersuka cita, berketawa ya. Jadi langsung keadaan ini berbalik ya. Jadi katakan Edom, kamu jangan keterlaluannya merasa senangnya, kebangetan ya. Tapi pembalasan akan kembali kepadamu. Karena di saat saya lagi memulai persiapan ini, saya merasa banyak suku-suku yang di dalam kesedihan ini. Dan sepertinya kita Cina ada satunya, yaitu mengenang di dalam pembantai di Nanking. Dan juga di Jepang itu memperbaiki itu apa tentang peperangan di Per ya, dan juga di Amerika juga ya, dan juga di Timur Tengah juga banyak. Jadi di saya mencari berita ini di internet dan saya melihat manusia itu melakukan apa. Jadi sekarang mereka lagi melakukan itu satu berita tentang COVID-19. Sebenarnya kita dosa manusia kita banyak. Setiap suku bangsa membawa satu dosa dan kesedihan. Dan kita juga mesti mengakhiri COVID-19 untuk memohon kepada Tuhan pengampunannya.
Jadi kita juga melihat tuh dalam kesalahan ini dan terjadi pada diri mereka, dan semua ini juga ada di depan pintu kita di seluruh negara dan tempat juga dalam kesedihan ini. Memohon Tuhan membantu kita supaya kita ada hati yang bersedih. Seperti keadaan yang sedih kita ada rasa, mari kita memuji Tuhan kita. Tuhan, saya datang di hadapan-Mu dan saya di sini. Di saat kami kesedihan ini, kami percaya kasih-Nya Tuhan selalu bersama dengan kita. Di dalam kami datang mengandalkan Tuhan kita, mengharapkan Tuhan kita, kasih-Nya Tuhan dan sampai lamanya. Amin.
Mari kita bersama kita memuji Tuhan kita. Tuhan ada Tuhan yang tidak terkoyakkan, yang kasihnya sampai selama-lamanya. Kita dengan memuji Tuhan kita. Kita memuji Tuhan kita melalui suara kita supaya kita bisa mendengar kita memuji Tuhan kita. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, kasih-Mu hari ini, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan tidak pernah berkurang. Dan juga kebersamaan-Mu juga besar bersama dengan kita. Tuhan, walaupun dalam keadaan seperti ini, dengan kesulitan besar ini, tapi Tuhan Yesus, kebersamaan-Mu, perlindungan-Mu di dalam kita. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan Yesus, hari ini melalui ratapan Yeremia dan berkata kepada kita, yaitu di dalam pembaruan, di dalam kesakitan akan kembali dan terulang. Dan seperti di ratapan pasal 3 sudah baik, tapi di ratapan pasal 4 akan kembali lagi, akan terulang lagi di dalam di otak kita. Dan sekali lagi di dalam kota ini anak-anak hilang dan tidak ada makanan, dan juga dibunuh dengan pedang, dan juga banyak yang mati kelaparan. Tapi Tuhan, kesakitan ini terus di dalam otaknya rakyat ini dan terus terulang lagi. Dan sama seperti dalam kehidupan kita, saudara-saudara semua, apakah ada satu dalam kesakitan kamu dan terulang kembali? Sepertinya sudah disembuhkan, tapi di saat itu akan terulang kembali. Kesakitan ini keluar lagi di dalam kehidupan kamu, dan terus lagi terulang lagi dalam kehidupan kamu. Dan saya memohon kamu maju ke depan mimbar, dan kesembuhan Tuhan yang menyembuhkan akan lebih lagi menyembuhkanmu. Tuhan memahami, Tuhan memasuk dalam hati kamu, di dalam otak kamu, dan selalu kesakitan ini akan terus terulang lagi. Saya mengundang kamu maju ke depan mimbar. Yang saudara-saudara sendiri yang maju ke depan mimbar, dan kesakitan di dalam kamu yang suka keluar dalam kesakitan kamu yang sering keluar, kamu serahkan kepada Tuhan. Dan saya juga mengundang staf gereja untuk mendoakan saudara-saudara semua. Tuhan, Engkau memahami saudara-saudara kami semua. Tuhan, seperti setiap ratapan ini ada di hati mereka, seperti keadaan hati Yeremia, seperti Tuhan hatimu betapa sama sakitnya. Tuhan, itu kesakitan, pengalaman kesakitan ini di dalam kehidupan kami ini, kami tidak ingin lagi memikirkannya. Tapi pengalaman kesakitan ini tidak pernah berlalu. Seperti itu keadaannya sudah busuk, kami tidak bisa tidur. Di saat kami berdiam, semua ini terus lagi terulang kembali lagi. Bukan satu ragu, kesakitan ini terus terulang, dan kami tidak tahu berbicara pada siapa. Tuhan, kami memohon padamu, Engkau sembuhkan saudara-saudara kami. Engkau sembuhkan. Dan walaupun di dalam otak kami tidak memahami apakah ini karena darimu. Tuhan, Engkau Tuhan yang penuh kasih. Kenapa Tuhan Engkau begini terhadap kami? Dan banyak dalam hati kami tidak memahami. Tuhan Yesus, kami memohon kesembuhan-Mu yang besar itu masuk di dalam saudara-saudara kami semua. Saya mendengar Tuhan berbicara pada saya, menangislah anakku, menangislah, dan teruslah menangis, air matamu saya akan menaruhnya di dalam kantong kurit. Saya tahu memahami kesulitanmu dan penderitaanmu,
Dan saya melihat Allah Bapa memeluk kalian dengan erat. Anakku menderita, engkau menderita. Anakku, engkau menderita. Tuhan, kesembuhan-Mu membesar masuk kepada saudara-saudari kami semua. Tuhan Yesus, Engkau berbicara kepada mereka, ratapan ini akan berlalu. Lagu ratapan ini akan berlalu. Dan saya mendengar Tuhan berkata kepada saudara-saudari semua, berkata, lagu ratapan ini akan berakhir. Lagu ratapan ini akan berakhir. Karena saya ada di dalam kehidupanmu, akan melakukan satu mujizat yang besar. Dan saya melihat Tuhan menjamah telinga kalian, dan saya mendengar Tuhan berkata, ratapan ini akan berhenti di dalam otakmu, dalam pemikiranmu. Semua lagu ratapan ini akan mesti berhenti. Dan dalam kehidupan ini semua kesakitan, kepahitan melalui tahun 2021 akan juga dipadamkan. Anakku, percayalah padaku. Anakku, percayalah padaku. Saya di dalam padang pasir akan membuat satu air yang mengalir. Tuhan memberikan satu percaya, taruh di dalam hati setiap saudara-saudara semua. Engkau membuka mata rohani mereka supaya mereka melihat di dalam pada pasir ada sungai air mengalir. Semua itu kesakitannya, semua ketidakberjaya, satu kepahitan itu saya di dalam nama Tuhan Yesus di tahun 2021 itu dilepaskan. Semua yang tertindas, yang masa difitnah ini semua itu dihilangkan. Roh Kudus Engkau masuk di dalam kehidupannya, kebangkitan masuk di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, Engkau hapus semua air matanya itu ragu-ragupannya, terus dihilangkan di semua masih ini masuk di dalam hati mereka. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu dalam nama Tuhan Yesus, amin. Itu bangsa Sion, dosamu sudah di dalam Tuhan, tidak lagi di dalam pembuangan. Tuhan kami memuji-Mu. Ini kesakitan ratapan ini akan dihilangkan Tuhan di dalam di kami. Tuhan berkati setiap kami ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Tuhan yang nyata. Engkau membimbing setiap saudara-saudara melewati dari kesakitan ini masuk di dalam berkat-Mu. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu. Tuhan, saudara-saudara semua di saat ini kita juga masih terus berdoa seperti di firman ini berkata, nabi, imam dan penatua, dan Tuhan juga mengejar tanggung jawabnya, karena nabi tidak bernubuat dan imam tidak melakukan sebagai imam, dan penatua tidak melakukan tugasnya. Dan ya, sebagai satu staf gereja kita bangkit berdiri, dan juga kalian pastor juga kalian bangkit, dan mohon Tuhan memakainya, membangkitkan mereka. Dan kita berdoa untuk generasi ini, dan juga berdoa untuk generasi dan rakyat yang sekarang ini, dan mereka supaya mereka bangkit. Dan kita berdoa untuk mereka ini, dan kita berdoa untuk staf gereja kita dan juga staf orang Lewi ini, dan berkata, Tuhan Yesus, kami berterima kasih memuji-Mu. Engkau lagi membagikan gereja dan membagikan orang Lewi, dan berkata staf gereja dan juga setiap staf, dan juga membagikan nabi, dan Engkau langsung mengurapi mereka itu. Kami sudah bangkit karena semua wabah penyakit COVID ini, dan juga keadaan negara ini, setiap rakyat kami ini, setiap orang yang kami lihat, tapi kami itu mesti bangkit. Dan Tuhan bersama kami, menyertai kami. Betul, kami orang yang memilih orang Lewi dan menggerakkan rapi, dan bantu kami supaya ada mata Mu Tuhan. Tuhan, kami memuji-Mu dengan doa kami.
Tuhan, inilah doa kami. Kita taruh tangan kita di dada kita. Tuhan, kami tidak rela. Kami tidak rela melihat negara bangsa-bangsa ini begini. Tuhan, Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Yesus, hati kami itu memohon padamu. Yesus, kami itu hari di sini kami bersama dengan sepenuh hati, bersatu hati memohon padamu seperti ayat 21. Bergembiralah dan bersukacitalah hai putri Edom, engkau yang akan mendiam di tanah Uz. Padamu biada tampak serahkannya. Itu kita di sini bicarakan Edom adalah saudaranya Israel. Di dalam penghakiman orang Edom bersuka cita. Tuhan, kau bantulah kami. Kami tidak ingin seperti Edom dengan begini. Seperti hari ini, Tuhan melindungi kita di dalam wabah penyakit, dalam COVID ini. Tapi banyak di dalam negara-negara lain yang seperti, terutama juga seperti Cina. Dan seperti banyak di dalam COVID ini, mereka terbelenggu dalam kesakitan dalam ini. Dan kita mengundang saudara-saudara semua, kita bersama untuk berdoa. Kota manapun yang kalian kenal, dan komunitas banyak cabang-cabang gereja yang manapun juga, dan kita mengenal mereka, kita memohon pada Tuhan untuk meredakan COVID ini. Tuhan, kau bantu mereka. Kami tidak ada kekuatan, kami apapun tidak bisa melakukan, hanya melalui doa kami. Allah Bapa, tanganmu bantulah kami. Kami tempat ini di dalam jantungnya sentral ini, kami memohon. Kami tahu Tuhan, kami hanya memohon padamu. Tuhan Yesus, mohon engkau bantu kami. Tuhan Yesus, engkau bantu kami. Kami dalam ini kami tidak puas. Hong Kong baik, kami tidak puas. Hong Kong baik, kami ini banyak di tempat-tempat lain yang bisa juga diselamatkan. Tuhan, engkau bangkit membicarakan supaya setiap orang mendapatkan kesembuhan, dan setiap negara-negara lainnya juga semua wabah penyakitnya mereka pun diredakan. Kami memohon padamu, setiap kami berdoa, satu rakyat pun juga mendapatkan engkau dan mendapatkan percaya pada Yesus dan kembali kepada Yesus. Bisa saya membuka handphone saya melihat berita yang baru. Ada 504.000, 1.000.
500 juta ya orang mati di dalam COVID. Mari kita pejamkan mata kita dan kita di hadapan Tuhan. Tuhan 5.441 orang. Setiap orang ada namanya, setiap orang juga ada keluarganya. Juga setiap orang tuh Tuhan, kami ini rasa sakitnya setiap orang. Ini ada kesakitan dunia ini. Tuhan, kami berterima kasih. Kami berterima kasih. Di dalam kesakitan, kami itu melihat itu supaya kami bisa berbalik dan menghadap padamu. Dan Engkau ada terang. Kami boleh memohon. Tuhan, kami berharap padamu. Tidak kami yang kami kasihi. Kami tidak tahu ada berapa banyak orang. Dan kita melihat angka-angka yang bertambah. Dan berapa banyak orang di dalam. Dan Tuhan, kami serahkan semua ini di dalam tangan-Mu. Dan kami tahu jika bisa melewati ini, kehidupan kami lagi tidak, kami lagi bisa perubahan. Kami memuji-Mu. Kami memuji-Mu. Kami memuji-Mu. Berilah kekuatan pada saudara-saudara semua dan juga berilah kekuatan pada gereja dan kehidupan pada kami, supaya kami melihat kehidupan adalah terang yang datang dari-Mu, dan kami menghargai semua yang Engkau berikan pada kami, dan supaya kami menghargai persahabatan kami. Lepaskan. Karena kita tidak bisa mengendalikan kehidupan kita sendiri. Karena Engkaulah Tuhan yang mengendalikan kehidupan kami. Kita semua, saudara-saudara semua, berikan pada ini di dalam bumi ini setiap hari menghitung kasih karunia-Mu dan damai sejahtera yang Kau berikan pada kami. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, kami tahu Engkau mendengar setiap doa kami, karena Engkau adalah seluruhnya
semua ini Engkau membimbing kami karena kehendak hati kamu. Semua di dalam kasih-Mu. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita renungan pagi kita sampai di sini.